Males banget kan kalau gini caranya, Lord. Santun yang lebih clear dengan situasi Jadi sebenarnya psikologi itu dari Jawa, Lord. Oke semuanya, buat lo semua, fans-fans Lord Rangga, subscriber Lord Rangga, pengikut Lord Rangga, rakyat-rakyatnya Lord Rangga, gue mau ngumumin di sini brand clothingan baru namanya Persistent by Lord Rangga Official ya. Dan kalian bisa ikutin terus kabarnya di @LordRanggaOfficial. Dan nih salah satu contoh bajunya, men, keren banget. Ada baretnya di sini, di belakangnya juga kayak begini. Dan ini adem banget, men, nyaman banget gue pakai ini, asli. Jadi buat kalian-kalian fans-fans Lord Rangga, nantiin terus, stay tune, ikutin terus dari mulai YouTube, Instagram, dan semua sosial media Lord Rangga. Oke Bray, Persistent artinya itu pantang mundur, kayak tekad Lord Rangga. Thank you, man. Ini pendidikan di Indonesia ini nggak bener banget, Lord. Ada apa ini? Ada ini anak muda ini. Masa kita kuliah, Lord, itu cuman buat ujian sih, Lord? Gimana pendidikannya, Lord? Masa orang pinter tuh dinilai sama ujian, Lord? Males banget kan kalau gini caranya, Lord. Gini, kan semua nggak mesti pinter dalam semua ujian. Tapi setiap ilmu pasti ada ujiannya untuk mencapai pada tingkatan ilmu berikutnya. Itu dari dulu udah kodrat iradatnya. Dan sebuah ilmu di kuliahan, perkuliahan itu tergantung kurikulum. Iya, maaf, kalau Arya apa ininya nih? Oh, prodinya, Lord. Prodinya nih. Saya dari psikologi, Lord. Psikologi. Psikologi, ya. Hubungannya dengan sosial, ya. Hubungannya politik, sama manusia. Ya, manusia. Tentu di sana ada subsistem diri ilmu politik di bawahnya. Ada disebut subsistemnya ilmu politik itu ada di sana, di bawahnya ada politik kependudukan dan lingkungan hidup. Maka ada diperlukan ilmu psikologi, ya. Ada psikologi pun terbagi-bagi lagi ke sub-subnya, sub-unitnya. Tapi kan nggak adil, Lord. Manusia dipandang pinter itu cuman gara-gara mereka bisa mengerjakan dengan sempurna, Lord. Ya, tetapi itu adalah merupakan memang bangku kuliah atau bangku sekolah seperti itu ukurannya. Itulah menyebabkan bahwa kurikulum di Indonesia khususnya, ya, bukan hanya kurikulum di bidangmu saja, tetapi di bidang-bidang lain perlu mendapatkan perhatian dari sisi khususnya para wakil rakyat kita. Jadi jelek ya, Lord, ya, kurikulumnya, Lord, ya? Nggak efektif ya? Bukan jelek, tetapi perlu ditinjau kembali. Oh, perlu ditinjau kembali dalam artian peninjauannya apakah dari ilmu-ilmu kurikulum yang ada di sekolah, baik TK hingga perguruan tinggi, ya, khususnya seperti kamu itu, sesuai nggak dengan bidang kemajuan saat ini di Indonesia. Ini by the way, Lord kayak paham banget nih, Lord. Dunia psikologi, Lord. Ya, psikologi itu kan sudah bawaan-bawaan dari sana. Sedikit aja. Keren banget, Lord. Kita tetapi tuh ini apa aja tahu ya, Lord, ya. Jadi karena ada hubungannya di sana bahwa ilmu-ilmu yang terbagi dari masing-masing bidang di dalam ilmu politik, di sana ada politik, di bawahnya ada politik dalam artian politik kemanusiaan dan lingkungan hidup. Di sanalah diperlukan subsistem-sistem bidang. Lingkungan hidup pasti adalah bagian dari manusia. Manusia pasti ada psikologi dari masing sebuah. Kenapa diciptakan? Untuk cara membangun karakter bangsa. Jadi ada ilmunya, ada ilmu yang diceritakan di sana. Kemudian subsistemnya adalah psikologi, itu adalah tujuannya membangun karakter bangsa. Kalau kita ada di Indonesia, ya membangun karakter Indonesia yang lebih baik, yang lebih santun, yang lebih clear dengan situasi menghadapi situasi dunia. Nah, by the way nih, Lord, kayaknya Lord paham banget nih. Arya boleh nggak nanya UTS ya? saya? Boleh. Coba apa sih anunya apa? Ini ada beberapa UTS sih, Lord. Ada salah satunya nih soalnya, bagaimana sih pengaplikasian psikologi sosial terhadap bidang hukum, sosial politik, dan pendidikan? Ya pasti, tadinya kan sudah saya awali bahwa psikologi sosial sekalipun harus berhubungan dengan kondisi politik, baik politik, sosial, budaya yang ada di Indonesia. Tanpa itu ya tadi, karena tujuannya kan membangun karakter bangsa. Goalnya itu membangun karakter bangsa. Lah, bangsa Indonesia punya karakter situasi sejarah yang lebih awal, ya, dari sebuah peradaban. Hubungannya dengan situasi peradaban bangsa di dunia ini,
Indonesia memiliki kekayaan di mana Jawa merupakan pusat peradaban dunia. Tentu bahwa ilmu psikologi sekalipun sebenarnya juga kembali asalnya juga dari awal mula manusia pertama. Jadi sebenarnya psikologi itu dari Jawa, Lord? Dari Jawa. Mana bukti Lord bilang psikologi dari Jawa, Lord? Bukankah orang-orang Yunani itu kayak misalnya Aristoteles yang mereka katanya bapak filsuf lah dan sebagainya, itu bukannya dari Yunani semua, Lord? Iya, filsuf Aristoteles itu kan kesini. Yang dulu awalnya Jawa. Masa Jawa sih, Lord? Peradabannya. Enggak, iya, Jawa peradabannya. Masa cuman umumnya orang-orang kita lebih baik nulisnya itu males ya. Nah, Lord, Levi Gotsky dari mana, Lord? Levi Gotsky sebenarnya? Ya keturunan sini lah. Masa sih? Keturunan sini juga, dari Jawa juga. Jadi Kellen juga dari sini, Lord? Dari Jawa semua, peradaban dari Jawa. Dari Jawa. Jawa makanya peradaban. Saya masih bingung, Lord. Si B.F. Skinner, Aristoteles, itu ngapain mereka ngungsi ke sana kalau di sini tuh tanah surga, Lord? Harusnya kan ngembangin di sini, Lord. Begini, peradaban dulu pada posisi dari segala jenis ilmu itu datangnya dari peradaban. Manusia dulu di sini. Justru disebar dari Jawa menuju proses kepada negara-negara lain. Itu terjadinya seperti itu. Jadi penyebaran, bukan penyebaran dari sana ke sini, tapi sebenarnya ya kalau bicara sejarah kadang-kadang kita juga ini ya. Iya. Justru malah mereka yang menyebarkan ke sini. Kebalik semuanya. Yang adalah dari sini Pulau Jawa, Pulau Nyawa menyebarkan seluruh pada proses kepada konteks perjalanan keluar. Tapi kenapa di Jawa kalah, Lord, sama di Eropa? Orang-orang Yahudi yang makin pintar, kita makin ketinggalan. Oh, lagi-lagi jawab. Yahudi aja kan namanya Yahudi. Tahu nggak asal kata Yahudi? Apa itu, Lord? Yahudi. Orang Jawa yang ada di Saudi itulah ada kumpul di Yahudi itu. Jadi Yahudi itu orang Jawa, Lord? Ya Allah. Selama ini gue dibego-begoin. Jadi sebenarnya mereka lebih pintar karena dari sini. Dari sini. Allahu. Yahudi, Jawahudi. Ya, orang Jawa. Jerman ya, Lord. Jerman. Ya, sama dari keturunan. Apa, Lord? Jerman. Apa? Ada penasaran sih. Ya, orang Jawa pamannya di sana di Jerman. Jerman. Prancis. Ya, Prancis pamannya si keturunan dari mereka, orang-orang keturunan gitu. Itu pamannya di sana. Makanya ada Prancis. Ya. Keren. Jadi sebenarnya penyebaran semua dari sini lah. Nah, nih, Lord, makin panjang juga cerita kita. Makanya ada UTS-nya belum selesai nih, Lord. Iya, apa coba dulu lagi? Ada lagi nih, Lord. Nah, ini si Bapak dosen nih ngomong gini nih, Lord. Bagaimana sih penjelasan terkait fungsi sosial dengan teori dorongan untuk fungsi sosial, fasilitas sosial itu sendiri. Nah, bagaimana sih apakah seseorang yang mengalami social anesthesia disorder itu dapat merasakan hal-hal tersebut, merasakan bahwa dirinya tuh kayak diterima di masyarakat mungkin ya, penangkapan Arya. Orang yang keterbelakangan mental gitu dapat diterima di masyarakat. Saya kira ini ada berkaitan dengan persoalan mental. Tadi kan saya bilang setiap bangsa ini memiliki satu hak untuk membangun sebuah karakter bagi bangsa itu sendiri. Bangsa kita lahir ini seperti bangsa Indonesia lahir bukan dilahirkan dengan karakter karena kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 baru dimulai, bukan itu. Tapi bahwa karakter bangsa dibentuk dari ribuan tahun yang lalu. Dari jauh-jauh tahun yang lalu. Nah, hubungannya kalau kaitannya dengan pasti adalah hubungan sosial, pasti karena ada manusia. Maka di Pancasila kita telah menyebabkan bahwa sila 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bagian bahwa sebuah apapun produk, apakah hukum, apakah produk berkaitan dengan hal-hal ataupun yang lain ya, di sini saling sinergi untuk menuju proses kepada tujuan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah di sana hubungannya dengan bahwa apapun yang diciptakannya dari setiap yang dipimpin, khususnya dulu departemen ya. Saya nggak ngerti kalau sekarang juga namanya berubah-ubah ya. Disuruh berubah menjadi kementerian. Kementerian ya. Berarti menteri-menterian. Harusnya okay. Departemen yang dipimpin kembali kepada departemen dan harus dipimpin seorang menteri. Ini kok kenapa namanya kementerian? Ya, gak jelas ini sih, juga betul. Sesuatu yang kurang. Jelas, kalau menurut Lord Rangga kurang tepat. Harusnya tetap departemen. Nah, tadi ngomong keadilan sosial kan Indonesia nggak adil, Lord. Ya tadi proses setiap mereka diinjek-injek gitu. Itulah makanya bahwa gimana perlu kita nggak adil dong. Iya, keadilan dari mana nggak
mau mencapai keadilan kalau kita tidak semuanya menuju pada proses satu tujuan. Hukum kita juga perlu ditinjau kembali, pendidikan kita, kurikulumnya perlu kita bangun kembali dalam artian tinjau kembali. Ini tugas-tugas para pemerintah kita ya. Tuh pemerintah, dengerin pemerintah. Kemudian para wakil. Ini perlu ada satu penerapan kembali, pendidikan kembali bahwa kurikulum kita saat ini apakah sesuai tidak dengan tujuan Pancasila kita ya. Bicara lagi dengan kalau Undang-Undang 45 yang mau dikonversi, justru lo juga bingung sekali. Ada yang mengaku Undang-Undang Dasar 45 saat ini, yaitu yang di amandemen. Apa hubungan undang-undang itu sama soal tadi? Wah, hukum semua dasar dalam prosesnya di kondisi ini. Dengan dananya perubahan amandemen, apakah amandemen, apakah yang undang-undang yang murni dan konsekuen? Ya, kalau kita lihat dengan peradaban proses peradaban sekarang, jangan hanya karena kepentingan tujuan politik yang belum sesuai dan sebagainya akhirnya diubah-ubah dan sebagainya. Perlu pengubahan itu justru harus lebih baik, bukan lebih buruk. Keadaan sekarang harus perlu dirasakan khususnya di mahasiswa seperti kalian lah di sana, bahwa keberadaan setiap pemerintahan atau negara pasti ada kebijakan hukum apapun yang di sini yang diproduk tidak boleh bertentangan dari hukum dasar. Nah sekarang kalau hukum dasarnya kita kebingung juga, rakyat juga banyak kecolongan, rakyat merasakan bahwa hukum dasar kita dari hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sekarang amandemen sebagai bentuk dianggap sama dengan yang produk daripada yang asli konsekuen menurut Bung Karno. Ini juga membingungkan bagi bagi rakyat, bingung bicara Undang-Undang 45 umumnya yang mana? Apa yang sebelah sini, apa sebelah sana lah. Iya. Nah hubungannya sama social anxiety tadi apa, Lord? Sangat berhubungan sekali. Apa, Lord? Karena kehidupan setiap manusia sekarang bergantung pada sebuah sistem namanya. Sistem itu hukum manusia ini dianut pada tatanan daripada tadi hubungannya itu. Jadi apapun keadaannya, setiap kita langkah kemana dan bagaimana, bentuk tadi karakter bangsa yang dimaksud tadi diciptakan atas dasar sebuah aturan, sistem aturan. Nah sekarang mempengaruhi tentunya itu. Kalau cuma pusing saya, Lord, dah. Nggak apa-apa. Makasih banyak, sebagai pusing, sebagai PR buat kamu, protes ke sana kepada dosen-dosen itu. Bila perlu dosen itu suruh datangkan ke sini lah untuk musyawarah. Jadi Lord, ya, saya pulang pusing. Seperti itu. Dan Lord, oke, siap. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.